Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Anissa dengan NIM 2010036. Hari ini saya akan membahas terkait perkembangbiakan hewan yang ada di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang ada di kelas 6 SD, tema 1, subtema 2. Nah, perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada generatif dan yang kedua ada vegetatif. Kita bahas dari yang generatif terlebih dahulu. Nah, perkembangan generatif. Generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Perkembangbiakan secara generatif ini dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada vivipar, yang kedua ada ovipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas dari yang pertama, yaitu perkembangbiakan secara vivipar atau beranak. Perkembangbiakan secara vivipar atau beranak adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Pada umumnya, perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan yang menyusui. Adapun teman-teman, ciri-ciri dari hewan yang mengalami perkembangbiakan secara vivipar ini, yang pertama, hewan itu menyusui anaknya. Lalu, yang kedua, biasanya termasuk hewan yang memiliki rambut. Yang ketiga, induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu. Dan yang selanjutnya, hewan ini mempunyai mamalia. Lalu, hewan ini juga mempunyai daun telinga. Dan yang selanjutnya, tubuhnya itu ditutupi dengan bulu atau kelenjar susu. Dan yang perlu teman-teman semua ketahui bahwa manusia juga berkembangbiak secara vivipar, yaitu melahirkan. Jadi, teman-teman, apabila teman-teman melihat ciri-ciri pada hewan yang tadi sudah disebutkan, nah, itu kemungkinan besar termasuk ke dalam hewan yang berkembangbiak secara vivipar atau beranak. Nah, kita lihat apa saja sih contoh dari hewan yang berkembangbiak secara vivipar? Nah, di sini ada contoh hewan yang berkembangbiak secara vivipar, teman-teman. Yang pertama, ada singa. Lalu, yang kedua, ada kuda. Yang ketiga, ada sapi. Yang keempat, ada gajah. Dan yang kelima, ada jerapah. Nah, teman-teman semua, ini merupakan contoh-contoh dari hewan yang berkembangbiak secara vivipar. Sebenarnya masih banyak lagi hewan yang berkembangbiak secara vivipar, namun ini hanya sebagai contoh saja. Jadi, teman-teman, sebelum kita bahas selanjutnya lagi, nah, perlu teman-teman lihat. Di sini, hewan-hewan yang ada di layar ini tuh memiliki telinga atau daun telinga loh. Nah, lihat saja, perhatikan gitu ya. Jadi bisa dibilang hewan ini tuh termasuk ke dalam vivipar. Baik, selanjutnya. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Perkembangbiakan secara ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Ovipar sendiri berasal dari kata ovum yang berarti telur. Setelah bertelur, induk akan mengerami telur tersebut beberapa waktu agar menjadi spesies atau individu baru yang sejenis. Adapun ciri-ciri dari perkembangbiakan secara ovipar adalah yang pertama, hewan ini tidak mempunyai daun telinga. Beda halnya dengan tadi, hewan yang berkembangbiak secara ovipar, dia memiliki daun telinga. Tapi untuk ovipar ini tidak memiliki daun telinga ya, teman-teman. Lalu yang kedua, hewan ini tidak mempunyai susu juga atau tidak menyusui anaknya. Yang ketiga,
biasanya bukan golongan mamalia, teman-teman. Yang keempat, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang kelima, biasanya hewan ini jenis unggas. Nah, teman-teman boleh highlight nih untuk perkembangbiakan secara ovipar ini biasanya itu adanya di hewan unggas. Dan yang terakhir, induknya mengerami telur tersebut. Nah, kita lihat contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovipar. Di sini ada contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar. Pertama, ada ayam, teman-teman. Lalu yang kedua ada bebek. Yang ketiga ada angsa. Yang keempat ada burung. Dan yang terakhir, teman-teman, ada ikan. Nah, ini semua contoh-contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovipar. Seperti tadi yang sudah saya bahas itu, bahwa banyak sekali hewan yang berkembang biak secara ovipar. Namun ini hanya salah satu contoh saja ya, teman-teman, perlu digarisbawahi. Selanjutnya, yang ketiga ada perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Perkembangbiakan secara ovovivipar adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan menggabungkan antara ovipar dan vivipar. Jadi, embrionya itu berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induknya melahirkan ekor spesies baru yang sejenis dengannya. Jadi bisa disimpulkan hewan itu penggabungan gitu ya, prosesnya dari ovipar dengan vivipar. Nah, ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus, teman-teman. Akan tetapi perbedaannya itu terletak pada proses pembuahan hingga melahirkan. Jadi pada proses pembuahan, nah hewan jenis ini tuh berkembang biak secara ovipar, yaitu bertelur. Nah, setelah telurnya menetas, lalu hewan ini akan berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, sehingga ovovivipar ini adalah penggabungan dari ovipar dan vivipar. Teman-teman, ovovivipar juga mempunyai contoh hewannya loh yang berkembang biak. Nah, contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, yang pertama ada buaya, yang kedua ada ular, ketiga ada kadal, dan yang keempat ada ikan hiu. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman ini beberapa contoh saja ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, jika tadi kita membahas terkait perkembangan secara generatif, yang kedua kita membahas perkembangan secara vegetatif. Teman-teman, selain berkembang biak dengan cara kawin, hewan juga ada yang berkembang biak dengan cara tidak kawin atau disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada membelah diri, yang kedua ada tunas, dan yang ketiga ada fragmentasi. Pertama, kita bahas terkait membelah diri. Membelah diri adalah salah satu perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Hewan yang bersel tunggal berkembang biak dengan cara membelah diri, tidak dengan cara kawin, teman-teman. Proses hewan membelah diri ini adalah dengan membelah inti sel, kemudian cairan dan dinding selnya akan membelah, dan akhirnya setelah membelah jadilah spesies baru. Nah, contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan ini adalah amuba. Yang kedua, teman-teman, ada tunas.
perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hewan. Nah, hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Terus ketika dia sudah dewasa, tunas kecil tersebut nantinya akan berpisah dengan tubuhnya. Sehingga tunas yang sudah berpisah dari tubuhnya itu nantinya akan menjadi spesies baru atau individu baru. Nah, teman-teman, contoh hewan yang berkembang biak secara tunas adalah hidra. Nah, fragmentasi itu perkembangbiakan secara vegetatif, yang mana perkembangbiakan secara fragmentasi ini tuh dia akan memotong salah satu tubuhnya, sehingga potongan tersebut itu akan menjadi spesies baru. Contoh dari perkembangbiakan secara fragmentasi ini terjadi pada cacing planaria. Nah, teman-teman, di sini ada rangkuman gitu terkait materi yang sudah kita bahas dari perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Yang pertama, rangkumannya itu perkembangbiakan adalah suatu proses bertambahnya suatu spesies yang sejenis. Yang kedua, perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan juga vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Lalu yang selanjutnya, perkembangbiakan generatif dibagi menjadi tiga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Dan yang terakhir, perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi tiga juga, yaitu membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Baik teman-teman, pematerian atau pembahasan dari materi perkembangbiakan hewan telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari penuturan kata ataupun tingkah laku saya. Sekian, sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.